Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, tentang doa-doa yang biasa kita amalkan, atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu, nanti bisa ikut mengamalkan doa-doa apa saja yang patut kita baca. Nah, di sini kita akan membahas tentang doa-doa yang dibaca setelah azan. Bab nomor 28, bab doa ba'dal azani, yaitu bab yang membahas tentang doa setelah azan. Hadis nomor 111 yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Rawaina an Anasin radhiyallahu anhu qala, kami telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. La yuraddu, tidak akan ditolak, ad-du'a'u, doa, bainal adzani, antara adzan, wal iqamati, dan iqamah. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Tirmizi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Sunni wa ghairuhum, dan Ibnu Sunni dan selainnya. Wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi di sini berpendapat hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hasan, hadis hasan sahih. Jadi kita flashback lagi, kita kembali lagi. Kalau misalkan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya adalah hasan sahih, maka yang maka di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Kita ambil yang paling rendah, itu hadisnya hasan. Wa zada Tirmizi fi riwayatihi, dan Imam Tirmizi di sini menambahkan di dalam riwayatnya, fi kitabid doawati, yang mana terdapat di dalam kitab doa-doa, doa-doa min jami'i, di dalam kitab jami'nya. Jadi kitab Imam Tirmizi itu ada, kalau nggak salah ada banyak, cuman kalau untuk hadis ada Sunanut Tirmizi sama kitab jami'nya Tirmizi. Itu saya juga punya dua-dua kitabnya itu. Jadi kalau kitab jami'nya itu lebih besar, lebih tebal lagi ketimbang sunannya. Kalau di sini para sahabat menanggapi, famaza naqulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu menanggapi apa sih yang mesti kita baca, doa yang kita baca pada saat azan dan iqamah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjawab, sallallahu afiyata fid dunya wal akhirah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyata, keselamatan fid dunya, di dunia dan akhirat.
Jadi contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu salah satu contoh doa yang kita baca antara azan dan iqamah, dan doa yang kita baca pada saat antara dua azan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 112, wa rawaina an Abdullah bin Umar wa an Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, anna rajulan, sesungguhnya seseorang lelaki, qala, berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinina, sesungguhnya para muadzin, yafdulunana, lebih unggul daripada kita. Jadi muadzin ini ada seorang lelaki yang berkeluh kesah kepada Rasulullah, merasa iri dia bahwa muadzin yang jadi muadzin ini lebih unggul nih daripada kita dari segi pahalanya. Jadi kalau sahabat Rasulullah itu mencontoh sesuatu itu sesuatu yang lebih baik, bukan sesuatu yang lebih buruk. Jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan di saat sekarang kayak gini, pandemi kayak gini, yang dicontoh itu yang baiknya. Kalau misalkan saya dites, di swab, diperlakukan yang baik kayak gitu, bisa teman saya ini diperlakukan yang baik, dites dan di swab, kok ini enggak, harusnya saya juga ikut, kok saya enggak, kayak gitu kan. Itu yang bagus, bukan saya sudah di swab kok itu enggak, itu kan. Jangan mencontoh yang jeleknya, harus ambil yang baiknya. Jadi itu salah satu contoh-contoh dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan teman-teman dimanapun berada, apapun itu, yang dicontoh itu yang baiknya, gitu. Jadi kalau misalkan di saat seperti ini, nah kita cari contoh-contoh yang terbaik. Jangan kita istilahnya cari contoh-contoh yang buruk, yang mana kita juga ikut berbuat buruk daripada itu. Nah, kalau misalkan di masjid seperti itu kan, berjarak, kemudian dia pakai masker dan lain sebagainya di situ, dengan protokol kesehatan yang lebih bagus, itu yang kita contoh, ya kan, bukan yang di pasar-pasar yang ada kerumunan yang lain sebagainya. Itu nggak perlu kita contoh, bahkan yang seperti itu yang mencontoh kita yang ada di masjid. Itu salah satu metode kalau kita mencontoh sesuatu, ya. Jangan kita tuh harus mencontoh yang baik, bahkan yang lebih baik, bukan yang buruk atau yang lebih buruk. Karena ini kita satu server nih, maka kita ambil contoh yang buruk ini, nggak boleh seperti itu. Hadis nomor 112 ya, tadi, innal muadzinina yafdulunana. Jadi sesungguhnya muadzin itu lebih unggul ya Rasulullah ketimbang kami ini, gitu. Ya, itu irinya sahabat Rasulullah. Jadi iri kepada sesuatu yang baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul kama yaqulu, kalau kamu mau istilahnya gambaran ini ya lebih jelas sekali lagi, kalau kamu mau mengungguli para muadzin itu, katakanlah sebagaimana yang muadzin katakan. Jadi kita menjawab apa yang muadzin sampaikan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna. Katakan apa yang sebagaimana yang mereka katakan, ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Fa izam tahaita, apabila azan tersebut telah selesai, fasal, maka memohonlah kepada memohonlah kepada Allah apapun di situ, ya, baik itu masalah dunia, akhirat dan lain sebagainya. Tahu niscaya Allah akan
mengabulkannya, memberikannya. Rawahu Abu Daud walam yudha'ifhu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, akan tetapi beliau tidak menganggap hadis ini dhaif. Kemudian nomor 113 hadisnya lagi. Rawaina, kami telah meriwayatkan fi sunani Abu Dawud aidan fi kitabil jihad. Kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud juga pada kitab jihad bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Sahli bin Sa'id an Sahli bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintani, ada dua doa, ada dua perkara, la yuraddani, yang tidak akan ditolak, au qallama turaddani, ya, sama artinya, dua doa yang tidak akan ditolak. Ad-du'a'u inda nida, yaitu doa ketika azan. Jadi ketika azan tersebut berkumandang. Wa indal ba'si hinal yuljimu ba'duhum ba'sa, dan ketika barisan perang tersebut sedang berkecamuk satu sebagian yang lain dari sebagian yang lainnya. Itu. Dan di sini qultu fi ba'di nusakh al-mu'tamadati, dan di sebagian naskah yang mu'tamad yulhimu bilha, di sini yulhimu di sini menggunakan ha, ya. Wa fi ba'diha, dan di dalam naskah yang lain bil jim yuljimu, bisa juga dengan menggunakan jim. Jadi hina yuljimu atau hina yulhimu, itu. Wakilahuma zahirun, dan kedua-duanya tadi, kedua-dua naskah tersebut jelas konteksnya. Kemudian kita di sini akan membahas tentang bab nomor 29, babu ma yaqulu ba'da raq'atai sunnati subhi. Bab yang menjelaskan tentang doa-doa yaqulu ba'da, yang dibaca setelah raq'atai, dua rakaat sunnah, sunnah dua rakaat as-subhi, sebelum sholat subuh. Di sini hadis nomor 114, ya, dibahas di sini. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, an Ibni Abi Malihin, dari Ibnu Abul Malih, wasmuhu, yang mana nama aslinya adalah Amir bin Usamah. Jadi Amir bin Usamah, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Usamah bin Umair. Jadi Usamah bin Umair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu shalla raq'atain, sesungguhnya beliau tersebut, jadi kakeknya ini, shalla raq'atain, salat, melaksanakan salat dua rakaat, sholat rakaat fajri, melakukan sholat dua rakaat fajar. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qariban minhu, dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla raqiban, melaksanakan sholat di dekatnya, minhu, dari orang tersebut, dari seorang kakek tersebut, shalla rakaatain khafifataini, jadi sholat dua rakaat, ya, yang ringan, ya kan? Itu. Summa sami'ahu, kemudian di sini seseorang tersebut mendengar yaqulu, Rasulullah membaca doa wa huwa jalisun, dan beliau pada waktu itu dalam posisi sedang duduk. Allahumma, yang mana doanya seperti ini. Allahumma ya Allah, Rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail, Tuhan dari malaikat Jibril, Israfil dan Mikail, wa Muhammadin, dan Tuhan dari Nabi Muhammad an-Nabi,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, minan nari, dari siksa api neraka. Salah sama rotin, yang mana doa ini dibaca 3 kali. Jadi Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikala wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa a'udzubika minan nar. Jadi saya memohon kepadamu dari siksa api neraka. Kemudian di sini nomor hadis 115, hadis nomor 115, wa rawaina fihi an Anasin, kami telah meriwayatkan fihi di dalam kitab Ibnu Sinni, an Anasin, dari sahabat Rasulullah yaitu Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang mana beliau di sini telah bersabda, man qala, barang siapa yang membaca sabihata yaumil jum'ati, pada waktu pagi hari yaumil jum'ati, hari Jumat, qabla sholatil adati, sebelum sholat subuh, qabla sholatil ghadati, sebelum sholat subuh, astaghfirullahalladzi, saya memohon ampun kepada Allah, alladzi, yang la ilaha illa huwa, yang mana tidak ada yang patut disembah, yang mana tidak ada yang berhak untuk disembah, illa huwa, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup. Nah, konteks yang maha hidup di sini berbeda dengan konteks hidupnya manusia. Kata-katanya sama, hayyun, manusia juga hidup, Allah juga hidup. Tapi hidupnya Allah itu berbeda dengan hidupnya makhluk. Itu. Jadi hidupnya Allah itu, al-hayyunya Allah itu berbeda dengan hidupnya makhluk. Jadi kalau yang namanya makhluk ini ada batasannya. Dia tergantung daripada kondisinya. Itu. Jadi kalau misalkan dia apa-apa gitu kan, bang, ketabrak, tewas. Ditusuk orang dari belakang, tewas. Kemudian dan sebagainya. Dia masih ada ketergantungan dari beberapa aspek gitu kan. Tapi kalau hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda, itu sudah maha kekal itu. Jadi dialah yang menghidupkan lagi para makhluknya. Al-Qayyum, yang maha mengurus segala sesuatu, yang mandiri, tidak bergantung kepada segala sesuatu. Kalau saya pribadi sangat bergantung kepada bos. Bos juga bergantung kepada anak buahnya. Kalau misalkan saya bergantung sama bos untuk kepentingan ya perut ya kan, supaya saya dapat gaji, supaya saya dapat penghasilan. Tapi kalau bos saya bergantung sama anak buah, itu ya supaya bisa mengerjakan apa yang patut, yang bisa membantu kelancaran pekerjaan yang ada di perusahaan, seperti itu misalkan. Nah, kalau misalkan saya berhenti, maka dia akan membutuhkan lagi karyawan yang bekerja di sini. Kalau misalkan tidak ada yang bekerja yang mengisi posisi tersebut, kacau balau perusahaan yang dia urus. Itu bos ya kan, itu bos yang dia punya uang, yang dia punya apa-apa segala macam, tapi dia masih bergantung kepada bawahan. Begitu juga kita bawahan bergantung sama bos supaya kita bisa dapat makan. Nah, manusia itu saling membutuhkan, saling bergantung sama satu sama lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh segala sesuatu tersebut. Kalau misalkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini ingkar kepada Allah, tidak ada yang mau menyembah kepada Allah, terserah, saya tidak akan peduli, kata Allah. Itu ya, saya tidak akan peduli. Itu tidak akan jabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun sedikit pun. Jadi misal Tuhan nih jadi di demo lah sarannya kok sekarang, terus dia turun kayak gitu kan,
atau ada yang berontak lagi, nggak akan mungkin gitu kan, seperti halnya di film-film kayak gitu kan, di film-film Avenger atau apa kayak gitu, bisa ditusuk dari belakang, bisa ada yang berontak kayak gitu karena eh, apa yang diciptakannya lebih hebat lagi kan, nggak ada seperti itu hanya imajinasi liar orang-orang ya, para filosof lah kayak gitu kan. Tapi kalau sebenarnya realitanya itu Allah nggak butuh sama sekali. Kalian mau berontak seluruh dunia yang ada di sini berontak nggak akan bisa. Itu pokoknya kalau sudah masuk neraka ya sudah masuk neraka. Kalau masuk surga ya masuk surga itu. Dan kebanyakan mayoritas kalau yang saya baca di Al-Quran dan hadis itu mayoritas umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga itu uh, bergantung kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa atubu ilaih, dan saya bertaubat ini hanya kepada Allah. Jadi doanya adalah astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, doa ini dibaca salah sumaratin sebanyak 3 kali. Nah, kemudian manfaatnya apa? Kalau kita membaca ini, ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kana misla zabadil bahri. Ghafarallahu, dan Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, dzunubahu, dosa-dosa hambanya, walau kana, meskipun sebanyak dosa-dosanya tersebut sebanyak misla zabadil bahri, seperti buih yang ada di lautan. Ini jujur saja ya, kalau misalkan teman saya gitu punya masalah dengan saya 1 kali saja, itu sulit saya akan memaafkan. Itu kemungkinan akan saya ingat itu sepanjang yang bisa saya ingat. Teman saya saja yang nggak bayar uang cuma 50.000 aja, saya masih ingat sampai sekarang itu kan. Itu ya, walaupun ya dengan berat hati ya kan, dulu saya mengikhlaskan, mendamaikan seperti itu. Ada teman yang membohongi saya, mungkin yang menusuk saya dari belakang atau apa, itu masih saya ingat, sulit saya untuk memaafkan. Nah, ini ya yang teman-teman kita yang lakukan kesalahan cuma 1 2 kayak gitu kan kepada kita, itu sulit kita memaafkan. Ini yang bagaimana sebesar buih di lautan itu kan, yang mana kita sudahnya kita nipu orang, berbohong, kemudian kita nggak sembahyang, kemudian kita masih ya suka hal-hal yang lain, sebesar itu Allah akan memaafkan itu. Tapi ya harus dikerjakan juga yang hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan, sholat rutin jangan sampai ditinggalkan, kemudian apalagi zikir dan lain sebagainya itu. Nah, semoga apa yang kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian bab nomor 30, bab mayaqulu idzang taha ila shauf. Bab yang membahas tentang doa-doa yang mesti diucapkan idzang taha, apabila telah sampai ila shauf, menuju suatu shauf. Jadi kalau misalkan kita nih posisi sudah masuk dalam masjid, kita menuju ke shauf itu, mau itu shauf pertama, shauf kedua, ketiga itu ada bacaannya. Nah, ini hadisnya nomor 116, dicatat di dalam kitab Al-Azkar, ditulis dalam kitab Al-Azkar. Rawaina an Sa'di ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rawaina, kami telah meriwayatkan an Sa'di bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, sesungguhnya seseorang laki-laki tersebut, jaa ila sholati, dia datang ke tempat sholat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli,
yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sedang melaksanakan sholat. Jadi dia pas posisi ini menuju shaf. Faqala hina intaha ila shaffi, maka seseorang laki-laki tersebut membaca doa hina intaha ketika sampai ila shaf, kepada shaf tersebut. Allahumma atini, ya Allah berikanlah kepadaku abdullah, sesuatu yang paling utama, yang paling mulia, mayuti ibadakas shalihin, sebagaimana yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai mengerjakan sholatnya, qala, Rasulullah berkata, manil mutakallimu anifan, siapa yang mengatakan, orang yang membaca doa tadi. Anifan itu tadi ya. Qala, maka seseorang tersebut menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala izan, oke, kalau begitu. Kemudian Rasulullah bersabda, oke, kalau kayak begitu, yu'qara jawaduka, pahalamu itu seperti halnya kuda pacuanmu yang disembelih. Wa tustahada fi sabilillahi ta'ala, dan kamu mati syahid di jalan Allah. Jadi pahalamu yang kamu baca tadi ya seperti pacuan kudamu yang kamu pakai buat perang, itu disembelih oleh orang gitu, oleh musuh. Wa tustahada, dan kamu matinya dalam keadaan mati syahid fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala, itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya adalah Allahumma atini abdullah ma yu'ti ibadakas sholihin. Itu kalau misalkan kita posisinya sudah sampai di saf. Jadi doanya Allahumma atini abdullah sholat abdullah ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang paling sempurna, yang paling bagus kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, logika seperti ini ya. Kalau misal kita ya misal di kerjaan kayak gitu kan, di kantor misal bos ini kasih nih HP kayak gitu kan. Ini karyawan yang dikasih HP ini kerjaannya nggak seberapa, dikasih HP yang bagus lah, iPhone kayak gitu kan. Tapi kerjaan kita yang banyak, yang bagus, yang memuaskan bos ini tadi, tidak dikasih apa-apa, pasti kita kan menggerutu. Bos itu kerjaannya simple, kayaknya nggak santuy aja, kalau dikasih iPhone yang bagus, saya bagaimana? Kayak gitu kan. Yang mana sudah kerja nih habis-habisan nih kan, kok nggak ada bonus-bonus. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku sesuatu yang paling bagus. Nah, kalau misalnya kacamata kita, kalau misalkan HP ya mungkin iPhone yang paling bagus, yang paling baru kayak gitu kan. Gak mungkin yang Nokia yang sudah. Nah, seperti halnya itu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling utama, yang paling mulia, yang paling baik. Itu Abdullah, sesuatu yang terbaik itu. Nah, jadi dijawab oleh Allah, pahalanya itu seperti kuda pacuanmu yang disembelih ya, di saat perang, dan kaum mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya itu berarti ya sudah, artinya otomatis masuk surga tanpa hisab kalau seperti itu kan. Rawahu Nasai, diriwayatkan oleh Imam Nasai, wa Ibnu Sunni dan Ibnu Sunni, wa rawahul Bukhari, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi tarikhihi, di dalam kitab tarikhnya,
fi tarjamati Muhammad ibni Muslim ibni Aizin, tentang biografi Muhammad bin Muslim bin Aiz ini. Jadi ada di dalam kitab tarikhnya Imam Bukhari. Bab ma yaqulu inda iradatihil qiyamah ila sholati. Bab yang membahas ma yaqulu tentang doa-doa yang dibaca inda iradatihil qiyamah, ketika hendak mendirikan ila sholati, hendak mendirikan sholat. Kemudian yang kita bahas di sini hadis-hadis tentang doa-doa ini tadi. Nomor 117. Rawaina, kami telah meriwayatkan fi kitab Ibnu Sinni, kitab di dalam kitabnya Ibnu Sinni, an Ummi Rafi'in, dari Ibnu Rafi radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, annaha, sesungguhnya Ummu Rafi tadi, qalat, telah berkata atau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan, ya'jurunillahu azza wa jalla alaihi, yang mana Allah akan memberikan kepadaku pahala alaihi, atas amalan tersebut. Qala, di sini Rasulullah menjawab, ya umma Rafi, wahai ummi Rafi, idza qumti ila shalah, apabila engkau hendak mengerjakan salat, hendak mendirikan salat, fasabbihillahu ta'ala ashran, maka bacalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ashran, sebanyak 10 kali. Subhanallah, 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 seperti itu. Kemudian wahallili ashran, dan membaca tahlil kepada Allah ashran, sebanyak 10 kali. Jadi la ilaha illallah, 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 gitu 10 kali. Wahmadihi ashran, dan membaca tahmid alhamdulillah 10 kali. Wa kabbirihi ashran, dan membaca takbir sebanyak 10 kali. Wastaghfirihi ashran, dan membaca istighfar itu 10 kali. Jadi astagfirullah, 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 gitu. Fa innaki, karena sebab ini, idza sabbahti, apabila engkau membaca tasbih, qala, maka Allah akan berkata, hadzali, ini adalah milikku. Fa idza halauti, apabila engkau bertahlil, qala, maka Allah akan mengatakan, hadzali, ini milikku. Fa idza hamidti, apabila engkau membaca tahmid, qala, maka Allah akan mengatakan, hadzali, ini milikku. Fa idza kabbarti, apabila engkau membaca takbir, Allahu akbar, qala, maka Allah akan mengatakan, hadzali, ini milikku. Fa idza astaghfarti, kalau misalkan engkau membaca istighfar kepada Allah, qala, maka Allah akan mengatakan, qad fa'atu, saya sudah melakukannya. Artinya saya sudah memaafkan. Itu doa yang amalan yang mesti kita lakukan, yang sunnah kita lakukan kalau kita mau mendirikan sholat. Jadi kalau kita mau mendirikan sholat itu, ya, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu akbar 10 kali, astagfirullah, astagfirullah 10 kali.
Nah, kalau misalkan itu kita baca rutin itu, kita baca rutin kayak gitu ya, semua dosa kita ya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad fa'altu. Di sini Allah akan mengatakan qad fa'altu. Sudah aku lakukan. Artinya sudah aku ampuni. Jadi kalau misalkan kita contohlah kepada orang kayak gitu kan, coy kayak gitu kan, aku minta maaf nih kan ada salah kemarin, aku ada hilaf gitu kan, ada kata-kata yang tidak mengenakan yang mengganggu kita kemarin itu, aku minta maaf lah. Tidak ada masalah, sudah aku maafkan kok kemarin. Wah, senang hati kita ya. Itu sudah nggak ada masalah, oh, sudah maafkan kok. Itu sudah senang hati kita. Nah, ini Allah juga seperti itu. Ya kan, betapa stresnya kita kalau misalkan kita sudah nggak benar apa segala macam, ada teman kita, kau punya masalah kemarin, nah, itu kan, ini disebut stres kita, itu kan. Nah, itu juga kalau kita di akhirat, gitu. Itu makanya kita jaga-jaga gitu kan, banyak-banyak amalan, banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu kan. Nah, jadi nggak usah lagi cari hal-hal yang aneh gitu, yang ya, entah berantah asal usulnya. Cek aja di kitab Al-Azkar itu. Kalian tinggal pilih aja zikir-zikir apa aja di situ, yang sohih aja di situ. Itu sudah, kalau bahasa kami Ronaya tuh mate lah yo, sudah kan istilahnya sudah susah lah, sudah itu, sudah hebatnya sudah ini kan. Itu yang sahih aja, belum lagi yang doifnya, anggaplah doifnya sudah lah, buang kayak gitu kan, gak usah dipakai kayak gitu. Itu sudah uh, kepayahan gitu kan, mulai dari bangun tidur, mulai dari kita mau tidur sampai mau tidur lagi gitu. Kemudian nomor 23 ini bab ad-du'a indal iqamati, doa yang dibaca ketika iqamah. Hadis nomor 118 yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, rawahul al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu fil ummi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, fil ummi, di dalam kitab Al-Um. Nah, ini kitab Al-Um ini adalah kitab favorit saya juga kalau misalkan membahas masalah fikih. Jadi kalau misalkan apa-apa itu kitab Al-Um yang saya buka. Bi isnadi hadisan mursalan, dengan sanad hadis yang mursal, yang mana sanadnya tadi diambil oleh Al-Imam Syafi'i dengan sebuah hadis yang mursal. Jadi mursal itu keputus di atasnya. Jadi sahabat Rasulullah itu nggak ketahuan di situ, nggak disebutkan, itu hadis mursal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utlubu istibahatid doa, carilah istibahata doai, doa yang mustajab, inda iltiqail juyusi, yaitu doa yang mustajab itu ketika pasukan tempur sudah saling beradu, saling ketemu. Itu doa yang mustajab di situ. Kalau sekarang kan nggak mungkin nih, nggak ada lagi nih kan pasukan yang saling berantem siapa kayak gitu kan, antar suku mana kayak gitu kan. Pasti otomatis sudah polisi sudah siaga gitu kan. Nah, maka yang paling kita harus perhatikan di sini, wa iqamatis sholati, dan pada waktu iqamat sholat dikumandangkan, wa nuzulil ghaisyi,
dan ketika turunnya hujan. Nah, kalau kita turunnya hujan, disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iqamah sudah berkumandang, maka disitulah posisi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu mustajab kita berdoa kepada Allah. Itu. Jadi apapun doanya, itu mau minta kaya kan, mau minta apapun di situ boleh, bebas di situ. Qala Syafi'i. Qala Syafi'i, di sini Imam Syafi'i berkata, qad hafiztu, saya telah menghafal an ghairi wahidin, tidak hanya satu orang, talabal ijabati, mencari sesuatu tempat terkabulnya suatu doa, inda nuzulil ghaish, ketika turunnya hujan, wa iqamatis sholati, dan iqamah sholat, iqamah ketika sedang mendirikan sholat. Itu jadi itu tadi doa-doa yang patut kita amalkan, mulai dari doa sesudah azan, kemudian doa yang dibaca sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian doa yang dibaca ketika kita sampai menuju shaf, kemudian doa ketika kita hendak mendirikan sholat, dan doa ketika setelah dan doa ketika iqamah. Itu doa ketika iqamah. Ini aja sudah banyak doa ya. Kalau misalkan kita tulis kayak gitu kan, penat coy, penat. Itu. Jadi teman-teman nanti bisa pilah-pilah sendiri, bisa beli kitabnya ya kan. Sudah saya kasih tahu rekomendasinya, yang simpelnya seperti ini ya kan. Versi terjemahannya ini juga sudah ada tahrifnya, sudah ditahrif hadis-hadisnya. Teman-teman bisa cek di sini hadisnya yang sahih apa saja, yang dhaif apa saja, seperti itu kan. Anggap kalau misalkan teman-teman butuh hati-hati, ambil yang sahih-sahihnya saja. Kalau misalkan teman-teman amalkan yang sahih-sahihnya itu saja sudah lumayan banyak. Itu kalau bisa diamalkan ya, mulai dari mau bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jujur saja untuk mengamalkan ini luar biasa wow gitu. Pokoknya banyak pokoknya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh referensi amalan-amalan apa saja yang bagus, itu ada di dalam kitab Al-Azkar, ensiklopedia yang memuat 1100 pembahasan zikir dan doa, dan itu paling bagus dan paling recommended banget untuk teman-teman yang pengen mengamalkan segala sesuatunya, jadi menambah amalan-amalan lagi kayak gitu, selain daripada yang wajib-wajib tadi kan, contoh sholat, kemudian zakat, haji, puasa kayak gitu kan. Mungkin teman-teman sudah mentoknya nih, apalagi nih yang mau diamalkan. Nah, salah satunya yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Pada waktu apa kita membaca doanya, kemudian pada waktu apa kita membaca doanya. Itu semua dibahas secara tuntas di dalam kitab Al-Azkar. Nah, ini nanti insya Allah besok saya akan bahas tentang zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Jadi yang ada di dalam sholat. Nah, apa saja zikir-zikir yang ada di situ. Nah, dan keutamaan kita sholat itu apa. Jadi ada banyak zikir yang ada di dalam sholat itu. Nah, itu dibahas secara tuntas nanti juga di dalam kitab Al-Azkar. Insya Allah nanti kalau enggak besok saya akan bahas lagi. Jadi mungkin teman-teman tahunya kan kalau di dalam sholat itu kan hukum-hukumnya saja, mungkin bacaannya saja, tapi mungkin teman-teman tidak tahu itu pahala-pahalanya seperti apa, kemudian keutamaannya seperti apa. Kita ngeblank aja nih kan, pokoknya kita sesuaikan, pokoknya kita yang penting
syariat Islam sudah kelar kayak gitu kan. Nah, itu ya. Nah, itu jadi jangan sampai teman-teman ini apa eh, terbuai buju ayuk setan yang entah dari mana kayak gitu kan, melakukan hal-hal yang berbau-berbau bid'ah seperti itu, ya kan. Nah banyak orang sih yang apa sih ya, bikin rumit ya kan, eh, yang dibahas bid'ah bid'ah terus kan kayak gitu. Capek lah kita kalau misalkan bicara masalah bid'ah itu kan, jadi sempit kayaknya agama itu kan. Kayaknya kalau mungkin yang saya dalami kalau dari pemikirannya orang-orang ini, jadi seolah-olah kalau hadis sahih, kalau kita mengumpulkan hadis-hadis sahih yang memang diamalkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, itu kayaknya sedikit itu, kayaknya sudah dikerjain semua kayak gitu kan, sehingga harus ada bid'ah-bid'ah lagi. Padahal kalau misalkan kita gali di dalam kitab Al-Azkar ini, aku coba itu amalkan, lumayan amsyong ya, lumayan amsyong itu itu sudah payahnya bukan main itu. Contoh aja kalau misal kita sudah apa namanya tahajud kayak gitu kan, kita baca doanya lagi, kemudian itu mau bangun tidur kita baca doanya lagi, apa segala macam itu saya coba catat itu lumayan, itu berat banget ya. Itu yang saya pilih waktu itu hadis-hadis sohihnya. Itu doif saya buang dulu kan, bukan saya artinya enggak istilahnya saya tangguhkan dulu kan, seperti itu. Ini kalau misalkan hadis sohihnya aja kira-kira mampu nggak saya amalkan. uh Berat itu, berat. Jadi lumayan berat itu yang sahih. Nah kalau kita mengerjakan yang sahihnya saja, memang betul kata Ustadz siapa namanya, Ustadz Dr. Muhammad Azhar Zainul Abidin gitu, dia katakan itu waktu itu, kalau kalian mau ngamalkan yang sahihnya aja yang di dalam kitab Al-Azkar, itu kalian sudah nggak sempat lagi yang namanya mencari hal-hal yang baru, bid'ah itu nggak akan ada sempatnya lagi itu. Nah nggak ada waktu lagi buat ke mana-mana gitu kan, mencari hal-hal yang baru lagi. Ya pokoknya yang ada di dalam Al-Azkar ya itulah sudah patokan kita orang awam ya kan. Itu. Nah kalau misalkan fadhilul amal memang betul kalau kata beberapa ustadz hadis, itu memang rata-rata orang yang ahli hadis saja yang mengetahui kalau ini memang bisa diamalkan atau tidak. Nah biasa kalau teman-teman bisa tanya sama ustadz-ustadz yang memang ahli hadis, yang memang pakar hadis, ini bisa diamalkan atau tidak. Itu kalau hadis-hadis yang doif ringan apa segala macam. Biasanya sih kalau misalkan patokan, kalau misalkan saya mengambil patokan di dalam kitab Al-Azkar ini, selama itu tidak hadis maudhu, itu boleh saja. Misal untuk ditarhib itu ya, untuk suatu yang memperkuat, apa yang istilahnya memberikan semangat dan untuk memberikan ancaman ya, istilahnya motivasi itu boleh seperti itu kan. Jadi supaya kehidupan kita bisa tertata bagus lagi kan. Contoh misalkan kalau kita buang air kecil itu, nah kita buang air kecil di apa namanya, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat publik. Nah itu kalau saya ajarkan ke teman-teman itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya memang dhaif itu, dhaif jidan itu. Tapi kenapa saya amalkan di situ, saya ajarkan ke murid-murid saya dulu supaya apa? Supaya kebersihan tetap terjaga itu kan. Nah, jadi bukan cuma kencing, kita buang sampah, kita buang apa namanya, ini ya kan, untuk rokok dan lain sebagainya itu di tempatnya masing-masing
seperti itu. Jangan sampai kita mencemari lingkungan. Itu fungsinya ditarhib boleh tarhib. Itu nggak ada masalah itu kan, ya supaya hidup bisa lebih bagus lah. Contoh lagi yang doi berat juga, kalau misal kita buang air kecil yang sudah saya bahas di dalam kitab Bulughul Maram itu, kalau kita buang air kecil di situ hendaklah kita mengurutnya 3 kali untuk memastikan kita air kencing yang sudah keluar itu habis apa tidak. Nah, itu fungsinya daripada kita mengamalkan hadis yang doib berat itu kan, litarhib litargib. Itu ada juga fadhilul amal, tambahan amalan-amalan tambahan seperti itu ya kan. Nah, itu juga bisa menggunakan hadis doib seperti itu, atau doib hadis doib itu bisa selama hadisnya tidak maudhu. Biasanya sih keutamaan sholat duha itu apa saja itu. Nah, itu biasanya hadis-hadisnya kedudukannya lemah banget itu, lemah banget. Tapi kalau misalkan di situ untuk amalan sholat duha di situ nggak ada masalah di situ. Nah, ini juga dibahas juga di dalam kitab ini, kedudukan hadisnya seperti apa, kemudian kesohihannya seperti apa. Nah, ini dibahas di sini. Nah, kalau teman-teman yang mungkin belum bisa baca kitab kuning, pengen yang simple langsung diamalkan, ya ini salah satu rekomendasinya. Ini kemarin saya beli berapa ya, 100, lumayan mahal juga, kalau nggak salah 300-an, ini tebalnya segini itu, dan artinya juga sudah bahasa Indonesia ini. Jadi enak gitu kan. Terus juga sudah ada tahqiq dan tahrijnya juga. Jadi kalau misal di nomor 120 itu kita sudah tahu dari Ibnu Sini dalam kitab Al-Yaum Walailah nomor 106. Sanadnya dhaif, di dalamnya terdapat nama Attab bin Khalid, dia perawi yang jujur tapi dicurigai. Itu hal ini diungkapkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hibban berkomentar, dia meriwayatkan dari para perawi yang dipercaya hadisnya yang tidak ada menyerupainya. Hadisnya tidak boleh dijadikan hujah kecuali telah disepakati oleh orang-orang yang dipercaya. Itu salah satu contohnya. Itu ya Ummi Rafi tadi, ya Ummar Rafi'in. Itu hadisnya dhaif, itu sanadnya dhaif. Kemudian kalau hadis apalagi Imam Syafi'i itu mursal, ya kan, mursal. Tapi dianggap hasan oleh Albani di dalam kitab Shahihnya, dan di dalam At-Ta'liq atau Al-Gharib, dan didukung oleh hadis Sahal bin Sa'ad, Ibnu Umar dan Abu Umamah di sini. Jadi teman-teman bisa baca, bisa langsung diamalkan kayak gitu kan. Kalau misalkan dhaif bisa langsung dibuang kayak gitu. Cari yang hadis yang sahih aja. Kalau teman-teman cari hadis yang sahih aja untuk amannya kayak gitu. Nah, itu jujur aja sudah lumayan banyak teman-teman dapatkan daripada kitab Al-Azkar ini. Jadi rekomendasi saya itu, kalau misalkan teman-teman nggak bisa baca kitab kuning, ya kan, kitab kuningnya sih ada, itu yang versi kitab kuningnya itu tipis, ya kan, bukan, agak tebal juga, cuman dia nggak setebal ini, ya kan, nggak setebal ini. Tapi yang saya lihat di toko buku Aziz itu, kalau di Samarinda kan saya cari di toko buku Aziz. Kalau nggak ada di toko buku Aziz itu saya biasanya di Tokopedia. Nah, itu komplit di situ. Ya kan, kalau yang kitab kuningnya itu jujur nggak ada harokatnya, masih belum ada harokatnya, beda dengan beberapa redaksi yang lain itu sudah ada harokatnya juga. Jadi teman-teman yang nggak bisa baca kitab kuning bisa enak gitu kan, agak kesulitan di situ.
agak kesulitan. Jadi harus ngaji sama gurunya kayak gitu, harus ini. Tapi kalau ini sudah lengkap, sudah enak, teman-teman bisa langsung amalkan. Terus Ustadz, gimana kalau misalkan saya belajar Al-Azkar tanpa tanpa panduan Ustadz? Kalau menurut saya sih nggak ada masalah itu. Jadi kalau misalkan ini sampean teman-teman ngambil kitab ini, belajar kitab ini langsung sampean amalkan, insya Allah nggak ada masalah. Nggak akan teman-teman belajar dengan setan itu. Nah itu sih kalau misal yang mesti harus ketemu guru, itu kalau saya waktu itu dikasih tahu oleh guru saya itu yang pokok-pokok ya kan, yang memang harus saya pelajari. Itu nggak boleh yang istilah ibarat katanya itu nggak boleh tanpa guru. Misal contoh kitab Jurumiyah. Nah kitab Jurumiyah itu saya memang belajar sama gurunya langsung waktu itu, kitab Jurumiyah itu. Jadi kitab Jurumiyah saya diajari sama guru saya. Kemudian ada lagi tuh syarahnya itu Mukhtasar Jidan. Nah Mukhtasar Jidan itu saya kuasai, saya baca detail kayak gitu, saya pelajari. Nah baru kitab yang seperti Mutamimah, Kawaki itu saya pelajari secara mandiri, yang mana itu kurang lebih aja isinya seperti itu, maksudnya. Nah kalau misalkan teman-teman sudah ada yang paham sedikit banyak tentang amalan-amalan, kayak misalkan teman-teman sudah banyak mengaji tentang kitab hadis arba'in, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, alangkah baiknya teman-teman bisa membaca kitab Al-Azkar di situ. Nah kalau kitab hadis arba'in itu hadis yang membahas tentang amalan-amalan apa saja yang mesti kita lakukan untuk konteks individual kita, secara individu kita gitu. Nah kalau Riyadhus Shalihin itu amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan untuk sosial kepada orang. Jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk tidak menyinggung orang, tidak menyakiti hati orang, kemudian kita berbuat jujur dan berbuat baik sama orang, itu semua ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau untuk saya pribadi kayak gitu, untuk kita pribadi, diri saya pribadi kayak gitu kan, memperbaiki diri, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hadis arba'in. Tapi kalau misalkan di situ kitab Riyadhus Shalihin, nah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang lain. Nah itu juga penting juga teman-teman baca. Kemudian amalan-amalan apa itu yang mesti harus kita amalkan. Nah itu ada di dalam kitab Al-Azkar. Itu karangan Imam An-Nawawi. Nah kalau misalkan mau tahu adab-adab masalah Al-Quran, itu ada juga karangan Imam Nawawi juga di situ. Saya lupa nama kitabnya lagi. Itu juga bisa teman-teman baca. Itu kalau karangan-karangan Imam Nawawi itu saya banyak baca itu, terutama yang masalah adab membaca Al-Quran. Itu ada fi hamlatil Quran kalau tidak salah itu. Nah itu ibu saya yang kemarin menggunakan rumus tilawah itu juga baca kitab itu. Jadi kalau orang-orang qori membaca kitab tersebut itu. Nah kemarin sempat terkendala juga kemarin karena ada kerjaan dan lain sebagainya. Cuman sampainya kami bisa selesaikan itu proyek video kami itu sampai Husaini saja, rumus Husaini saja. Jadi ada rumus Husaini 1, 2, 3, 4 dan 5. Beda sih kalau misal saya dulu kalau belajar qori itu ada bayati qara, segala macam itu. Ya jujur karena suara dan bakat tidak nurun ya kan, dari ibu ke anak ya apa boleh dikata kayak gitu kan, seperti itu.
Oke, mungkin, mohon maaf apa ya, kalau misalkan ada salah-salah kata saya yang tersilap, mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan diatur di kolom komentar, kita bisa atur jadwalnya. Itu kemudian kalau misal ada sesuatu yang bertentangan, dengan pendapat guru antum-antum semuanya, saya juga memohon maaf itu dan bisa juga kita diskusikan. Karena jujur saja perbedaan-perbedaan pendapat itu, pandangan itu ya, apa ya, lumrah lah. Baik itu perbedaan pendapat karena memang beda guru, beda referensi dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita atur ya jadwalnya, kita bisa diskusikan, kita bisa atur titik temunya di mana. Kemudian kalau ada yang mau dikritisi bisa ya, kalau ada ada masukan-masukan, untuk memperkaya konten ini bisa, ya kan. Cuman, ini masukan Dira Elektronik, ya masalah praktek sholat dan beberapa praktek amalan lain, saya juga, coba mencari, apa namanya, mencari skemanya seperti apa, metodenya seperti apa, pengambilan gambarnya nanti, insyaallah nanti saya coba, atur itu ya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.